Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Syaransa dari kelas IF3P. NIM saya 281420099. Ingin menjelaskan materi statistika probabilitas mengenai tentang ukuran dan teknik penentuan sampel. Berawal dengan apa yang pembahasan kita hari ini adalah ada dua, menentukan ukuran sampel dan teknik penentuan sampel. Yang pertama kita akan menuju ke menentukan ukuran sampel. Top-down. Menentukan ukuran sampel, besaran ukuran sampel sangat tergantung pada besaran tingkat penelitian dan tingkat keyakinan yang diinginkan peneliti. Sampel yang diambil harus mampu mewakili populasi secara keseluruhan. Semakin besar ukuran sampel, di mana ukuran sampel mendekati ukuran populasi, maka semakin baik hasil penelitian yang diperoleh dan akan semakin kecil kemungkinan terjadi kesan generalisasi. Menurut RSCO dikutip oleh UMA sekarang 2006, penentuan ukuran sampel itu ada ukuran sampel lebih dari 30, kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria atau wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori yang tepat. 3. Dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel lebih kecil antara 10 sampai dengan 30. Kita masuk ke rumus-rumus menentukan ukuran sampel. Ada dua rumus-rumus penentuan sampel. Yang pertama adalah rumus Slovin. Rumus Slovin ini sangat mudah. Itu adalah N sama dengan N besar dibagi atau N besar per 1 plus NE, atau 1 plus N besar dan kuadrat. N besar di sini adalah jumlah populasi. Misalnya kamu ada 200 populasi atau N itu, N yang kecil itu jumlah sampel minimal sampel kita yang akan dapat. Itu adalah hasil dari seluruh ini. Dan itu adalah error margin. Error margin ini bisa dari 1%, 1 kali 1% itu 0,01, 5% itu 0,05, dan 10% itu 0,1. Contoh soal rumus Slovin itu ada dua kasus. Kamu bisa lihat ini. Kasus pertama itu diketahui jumlah populasi 300 orang. Berapa besar sampel yang bisa kita ambil. Diketahui N besar itu ada 300. Adalah error marginnya itu 5% atau 0,05. Ini N sama dengan 301 plus 300 dikali error marginnya. Dapatlah 300 per 1,75. 300 per 1,75 itu hasilnya 171. Di kasus kedua, diketahui N adalah 100 dan error marginnya itu 0,05. Berapa nilai N-nya? Di sini nilai N sama dengan 100 per 1 plus 100 dikalikan dengan error marginnya 0,05. Ini kalian bisa error marginnya bisa diganti 0,01 atau 0,1, tapi kebanyakan orang pakai 0,05, tapi pakai 0,1 dalam 1%. Banyak pakai 0,05. Itu jadinya 100 per 1,25. Hasilnya adalah 80. Teknik yang kedua adalah tabel atau metode yang kedua itu adalah tabel Cohen, Mannion, dan Morrison. Tabel Cohen, Mannion, dan Morrison merinci ukuran sampel berdasarkan pada tingkat keyakinan demikian dari 90%, 95%, sampai 99%, dan interval keyakinan alfa yaitu 0,1, 0,05, dan 0,01.
Di sini ada tabelnya, kalian bisa lihat itu 90%, misalnya populasi 30, 27, confidence-nya 90, dan seterusnya. Cara menggunakan tabel ini sangat mudah. Misalkan jumlah populasi kita ada 1400, misalnya kita ini 1400 di sini 1400, dan dengan tingkat keyakinan kita ada 99%, berarti di kolom yang 99%, dan alfa kita 0,01, 1400 0,01, berarti kita akan dapat 596, karena ini session. Taraf keyakinan semakin besar kan sampel yang harus diambil. Penggunaannya situ sampel. Oke, kita masuk ke teknik penentuan sampel. Teknik penentuan sampel ini ada banyak. Pertama-tama kita ke sampel acak sederhana dulu. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang paling sederhana, ini paling mudah. Sistem yang digunakan sama dengan sistem arisan, di mana setiap populasi dituliskan dalam satu kertas, dilakukan pemilihan sampel secara acak. Sedangkan kita itu contohnya, misalkan kita memiliki jumlah populasi N atau N itu 100, kita telah menentukan jumlah sampel dengan rumus Lovin pada kasus 2, misalnya dipoler N itu 80. Prosedur yang ada dapat kita lakukan penentuan sampel ini, misalnya kita ada orang 100 ya, dan misalnya kita mengambil kasus 2 80, jadi itu yang akan kita dapat, yang kita acak. Dengan itu berapa jumlahnya, kita akan mendapatkan 80 jumlah cara acak, kita pilih sendiri. Oke, sampel acak sistematis. Cara menentukan sampel acak sistematis ini adalah: 1. Beri penomoran untuk masing-masing populasi dan tentukan ukuran sampel. 2. Itu tentukan skala. K sama dengan N yang besar dibagi N kecil, atau N besar per N kecil. Keterangannya adalah K sama dengan skalanya, N sama dengan jumlah populasi, dan N yang kecil ukuran sampel. Ketiga, menentukan sampel pertama secara acak, lalu sampel selanjutnya adalah posisi sampel pertama ditambah nilai K. Demikian sampel selanjutnya ditentukan dengan cara yang sama. Kita buat ke contohnya. Kita ini misalkan populasi N sama dengan 300, seorang akan diambil sampel sebanyak 30 orang. Gunakan teknik penentuan sampel acak sistematis untuk menentukan populasi mana saja yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Oke, langkah-langkahnya ini: setiap populasi kita beri nomor, kemudian kita masukkan rumus tadi. K sama dengan N besar itu ada 300 dan N kecil itu ada 30, dibagi menjadi 10. Kita menentukan sampel acak pertama. Misalkan sampel pertamanya ada nomor 3, maka 30 sampel selanjutnya itu yang akan diambil itu berdasarkan misalnya 13, 23, 33, 43 ditambah 10 dari nomor 3 tuh. 13, 23, dan seterusnya. Kita masuk ke sampel acak sistematis dengan tabel acak. Langkah pada penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak adalah: beri nomor semua populasi yang ada dan tentukan ukuran sampel. Yang kedua, sampel terpilih adalah C sama dengan A besar minus atau kurang K di dalam kurung N besar, di mana A sama dengan angka acak, C itu sampel terpilih, dan K itu nomor acak. Atau salah, K itu yang keberapa. Misal K itu maksudnya, K itu bukan nomor asal. K itu dimana kalau misalnya kalian punya 100 atau 90 atau 90 di arah, kita balik lagi, di arah N nya ukuran sampel kalian ada tidak, nomor semua populasi kalian ada 90,
Misalnya nomor acak kalian itu adalah 30 atau 40, karena itu nggak lewat dari 90, jadi dikalikan 0. Misal dikalikan 6 ya. Misal 90 kalian, misalnya ukuran 90 kalian dan nomor acak kalian adalah 91 atau 91, itu dikalikan 1 supaya enggak keluar dari itu. Seperti ini akan lebih jelas kalau ada soal. Misalkan populasi N sama dengan 50 orang akan diambil sampel sebanyak 5 orang. Gunakan teknik penentuan sampel acak sistematis menggunakan tabel acak untuk menentukan populasi mana saja yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Pertama-tama kita setiap populasi diberi nomor, dan kedua kita pilih nilai acak di sini. Misalnya C1 itu 54, itu kita di 54, 15, 85, 61, 05 itu ada nilai seluruhnya acak. Kalian bisa 55, 51, terserah kalian mau nomor berapa. Seperti ini, C1 ada 54 minus 1 kali 50. Nah, kenapa kita pilih 1? Karena 54 itu lebih dari 50, jadi kita harus kalikan 1, jadi hasilnya 4. Dan di C2 ini, karena 15 itu kurang dari 50, kita kalikan 0, ya mendapatkan hasilnya 15. Dan seterusnya 85, 61, dan 5. Itu saja, itu untuk sistem acak sistematis. Kita beralih ke sistem acak berkelompok. Oh ya, sistem acak dengan tabel acak tadi. Sistem sampel acak berkelompok. Di sampel acak berkelompok, pengambilan sampel acak berkelompok dilakukan apabila populasi yang dipilih itu terdiri dari beberapa kelompok data dengan area yang luas, misalnya penduduk, suatu kabupaten, karyawan, suatu perusahaan yang terletak di beberapa kota, dan lain sebagainya. Penentuan sampel acak berkelompok ini bisa menggunakan acak sederhana atau acak sistematis dengan tabel. Perbedaannya adalah kita menentukan kelompok data yang akan dijadikan sampel. Ini contoh soalnya. Ya, kalian lihat di sebelah kiri kanan atas itu adalah tabel-tabelnya. Ada nomor 1 keluaran A, jumlah pasal dan kelompok 1. Di kiri kita ada rumusnya. N sama dengan kita memakai sistem acak sistematis, dan N sama dengan 2723. 2723 ini ada jumlah keseluruhan di tabel sebelah kanan ini. 1 plus 223 sama seperti tadi, itu jumlah penduduknya, dikalikan error marginnya. Error marginnya kita ambil 0,05 kuadrat. Hasilnya ada 379. N di sini adalah ukuran sampel minimum. Selanjutnya kita bisa menggunakan acak sederhana. Langkah yang bisa dilakukan adalah siapkan 12 kertas kecil dan tulis bilangan dari 1 sampai 12. Pilih secara acak, misalkan terpilih sampel keluaran B yang berjumlah 108. Pilih lagi secara acak, misalkan terpilih keluaran D yang berjumlah 213. Jumlah sampel yang ada sebanyak 341. Jumlah sampel yang kita ambil sekarang artinya masih kurang, kita harus mendapatkan 309 itu. Artinya masih kurang dari jumlah yang sampel yang diinginkan. Kita pilih lagi secara acak, misalkan terpilih keluaran H yang berjumlah 234. Bila di jumlah keseluruhan sampel pada ketika kelompok data ini melebihi ukuran sampel minimum, maka kelompok yang menjadikan sampel dan keluar adalah keluaran B, keluaran D, dan keluaran H. Ya, contoh dari aku itu akan menjadi, misalnya kita dapatkan misalnya kita memilih keluaran A, keluaran B itu belum cukup untuk 379 jumlah sampel yang kita inginkan. Itu masih 203 ditambah 108, itu belum melebihi 379. Dan kita butuh satu itu lagi, satu keluaran lagi. Misalnya kita memilih keluaran F untuk ditambah lagi. Nah, itu melebihi 379 jumlah sampel kita inginkan. Jadi itulah yang akan kita pilih sebagai sampel kita. Adalah keluaran A, B sama dengan F. Selanjutnya ini adalah sampel berstratifikasi. Stratifikasi artinya bertingkat.
Pada penentuan sampel berstratifikasi, jumlah sampel yang diambil dalam setiap kelompok data akan bertingkat berdasarkan pada jumlah populasi pada kelompok tersebut. Di contoh soal ini, misalkan responden adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari mahasiswa Sistem Informasi 1200, TI 900, MI 400, KA 300, dan Teknik Komputer 300. Maka jumlahnya kita tambahkan, kita jumlahkan itu jadi 3000. Tentukan jumlah sampel yang menggunakan rumus problem. Di sini saya ada kesalahan dikit. Harusnya itu n sama dengan 3000 dibagi 1 plus 3000 dikali 0,05 di kuadrat. Ya, hasilnya jadi 3,3. Jadi selanjutnya kita buat perbandingan untuk masing-masing kelompok populasi, yakni 1200 dibanding 900 dibanding 400 dibanding 300 dibanding 200. Kita hilangkan nolnya jadi 12 banding 9 banding 4 banding 3 banding 2, hasilnya 30. Tentukan jumlah sampel masing-masing kelompok data. Mahasiswa SI 12 bagi 30 dikali 353 hasilnya 141. TI 9 dibagi 30 dikali 353 itu hasilnya 106. MI bagi 4 dibagi 30 dikali 353 itu hasilnya 47. KA 3 dibagi 30 dikali 353 itu hasilnya 35. Dan TK atau rangkaian foto itu 2 dibagi 30 dikali 3 itu 24. Jumlah sampel yang diambil pada masing-masing kelompok data tidak sama namun bertingkat tergantung besaran jumlah populasi pada kelompok tersebut. Semakin banyak jumlah populasi pada suatu kelompok, maka semakin banyak jumlah sampel yang akan diambil pada kelompok tersebut. Anda perhatikan pada contoh di atas, jumlah sampel yang diambil untuk mahasiswa sistem informasi ada 1/1 merupakan jumlah sampel yang terbanyak, karena jumlah populasi mahasiswa sistem informasi juga merupakan jumlah populasi banyak. Dan yang terakhir itu adalah sampel snowball atau sampel snowball salju. Merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding. Kapan kita menggunakan snowball ini? Ketika populasi tersebar dan kita tidak ketahui berapa secara pasti keberadaannya. Misalkan populasinya adalah alumni Universitas X, maka kita bisa mengambil sampel dari alumni yang telah diketahui lalu menanyakan alumni wifi-nya pada alumni tersebut, sehingga lama-kelamaan kita dapat memperoleh banyak data alumni. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.